semuanya, kembali lagi dengan saya Aisyah Citranti dari kelas 12 sebagai host di podcast kali ini, dan saya Sajbadian Rain dari kelas 12 sebagai narasumber. Nah, di podcast kali ini saya akan mewawancarai saya Cika mengenai video Six Secret to Learning Faster. Saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, menurutmu video Six Secret to Learning Faster itu membahas tentang apa? Jadi menurut saya, video tentang Six Secret to Learning Faster itu menjelaskan mengenai peningkatan keterampilan dalam diri seseorang. Peningkatan keterampilan dalam diri seseorang dan peningkatan otak pada manusia itu umumnya akan terus berkembang ketika dirinya berusia 5 tahun. Sehingga sebaiknya kita melatih pemikiran kita dan keterampilan kita itu sejak kita berusia 5 tahun. Karena semakin meningkatnya umur kita, maka otak kita akan mengalami penurunan. Kemudian di dalam video tersebut tidak hanya menjelaskan itu, melainkan di dalam video itu juga mengandung cara bagaimana kita mengatasi peningkatan umur kita yang mengalami penurunan fungsi otak. Caranya itu ada 6, yaitu yang pertama perhatian, kedua kewaspadaan, yang ketiga jeda, kemudian tidur, yang keempat pengulang, yang kelima pengulangan, dan yang keenam adalah kewaspadaan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yang menanyakan mengapa fokus belajar tersebut perlu diteruskan teruskan. Oke, jadi fokus belajar itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Karena fokus belajar itu termasuk ke dalam perhatian kita terhadap sesuatu. Fokus belajar itu nantinya dapat meningkatkan fungsi otak kita, yang dimana kita akan lebih mudah memahami suatu informasi dan kita dapat lebih memperpanjang jangka waktu kita dalam menyimpan informasi tersebut. Jadi informasi itu tidak langsung hilang dalam pikiran kita. Kemudian kita masih sering melihat bahwa fokus kita itu sering terganggu dengan adanya handphone. Apalagi jika kita bermain media sosial, kita sering scrolling media sosial ketika kita dalam belajar. Padahal itu sangat mengganggu atau mendistraksi pikiran kita, terutama fokus kita dalam belajar. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara untuk meningkatkan fokus belajar tersebut? Oke, jadi untuk meningkatkan fokus belajar dalam diri kita itu ada 2 jenis, yaitu kita bisa menerapkan fokus belajar dalam jangka panjang dan jangka pendek. Fokus belajar dalam jangka panjang itu juga bisa dilakukan dengan cara jangka panjang, yaitu meditasi. Dengan meditasi kita nantinya akan berusaha untuk mengingat informasi agar lebih ingatannya akan lebih panjang. Sedangkan jika kita ingin mengingat sesuatu hanya dalam waktu jangka pendek, maka kita bisa melakukan beberapa hal. Contohnya adalah olahraga secara teratur, mungkin bisa seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali dengan waktu yang tetap, dan juga kita bisa mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kafein. Tadi kan disebutkan bahwa tidur termasuk salah satunya. Ya. Yang tersebut kenapa ya? Tidur dianggap menjadi salah satu cara untuk belajar cepat, dikarenakan dengan tidur kita akan membuang sampah-sampah otak kita yang sudah kita timbun seharian untuk belajar, untuk bekerja, dan lain sebagainya. Dan juga kita dengan tidur dapat meningkatkan metabolisme kita juga, dan juga memperpanjang ingatan kita. Karena informasi yang kita dapatkan pada awalnya jangka pendek itu akan tersimpan di hipokampus. Kemudian dari hipokampus tersebut, jika kita tidur, maka informasi tersebut akan terlempar menuju ke korteks dan beberapa bagian otak lainnya, sehingga informasi tersebut berubah menjadi informasi yang memiliki waktu jangka panjang di otak kita, sehingga otak kita bisa menyerap dan mengingat itu lebih lama. Selanjutnya, saya ingin menanyakan kenapa kesalahan termasuk ke dalam cara belajar cepat? Padahal dengan kesalahan akan menimbulkan kecemasan dalam diri kita. Jadi, kesalahan memang menjadikan diri kita menjadi cemas. Namun dengan cemas tersebut, kita akan berusaha bagaimana kita menjadi sosok yang lebih baik ke depannya. Dengan kecemasan itu menjadi motivasi diri kita, dan motivasi tersebut akan menjadikan kita untuk bertindak, dan bertindak tersebut nantinya akan mengacu pada kesalahan sebelumnya.
kita berarti jika kita ingin menentukan, kita jangan sampai melakukan kesalahan yang sebelumnya seperti itu. Nah, dari dirimu sendiri, apakah kamu sudah menerapkan six secret to learning faster? Untuk saya sendiri sudah beberapa saya terapkan, seperti jeda dalam pembelajaran. Jadi ketika saya belajar itu saya memberikan jeda waktu, misal dalam belajar kita belajar 10 menit, maka kita harus memberikan waktu jeda sebesar 5 menit. Kemudian saya belajar 20 menit lagi, kita kasih jeda 5 menit atau 10 menit. Biasanya itu tekniknya itu dinamakan teknik Pomodoro. Karena saya melakukan itu. Kemudian setelah saya melakukan beberapa repetisi dalam pembelajaran, maka saya akan mengistirahatkan otak saya lebih lama, misal 30 menit seperti itu. Kemudian juga ada pengulangan. Saya sering menggunakan pengulangan, terutama pada mata-mata yang sekiranya membutuhkan ingatan lebih atau hafalan lebih seperti sejarah, kemudian biologi, dan sebagainya. Pertanyaan terakhir, apa kendalamu dalam menerapkan six secret to learning faster? Kendala saya itu ada satu di dalam six secret to learning faster, yaitu tidur. Karena saya sering kali itu tidur di luar jam, maksudnya di luar batas. Kayak harusnya kita tidur 7 jam, 6 sampai 7 jam, tapi saya tidur 4 jam, 5 jam. Dikarenakan salah satunya adalah tugas dari sekolah yang cukup banyak, sehingga saya harus bisa menyelesaikan. Oke semuanya, itu tadi wawancara saya dengan saya juga. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.